Legenda Napombalu. Alkisah, di Pulau Kabaruan, Sulawesi Utara, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Lawongo. Ia seorang pemburu babi hutan dan pemain suling yang mahir. Kemahirannya bermain suling sangat dikagumi oleh masyarakat sekitar. Banyak gadis cantik yang jatuh cinta kepadanya, namun tak seorang pun yang memikat hatinya. Untuk mencari gadis yang didambakannya, ia sering berkeliling di Pulau Kabaruan mempertunjukkan kemahirannya memainkan suling. Pada suatu hari, tibalah Lawongo di desa Damau. Para warga desa pun berkumpul hendak menyaksikan pertunjukannya. Lawongo memainkan sulingnya dengan lincahnya sambil mengamati gadis-gadis yang ikut menonton pertunjukannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba pandangan matanya tertuju pada seorang gadis cantik yang berdiri di antara kerumunan penonton. Melihat kecantikan gadis itu, ia pun langsung terpikat. Dengan penuh semangat, ia pun mengeluarkan seluruh kemampuannya bermain suling untuk memikat hati gadis itu. Gadis itu pun terbuai menikmati permainan suling Lawongo sambil menatap mata Lawongo dengan penuh arti. Setelah pertunjukan Lawongo selesai, para warga pun membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing, kecuali gadis itu. Si gadis tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Lawongo pun segera menghampiri dan menyapanya. "Hai, gadis cantik. Apakah adik suka dengan permainan suling abang?" tanya Lawongo. "Iya, bang. Adik sangat kagum dengan permainan suling abang," jawab gadis itu sambil tersenyum. Mendapat tanggapan baik dari gadis itu, Lawongo pun tidak segan-segan mengungkapkan perasaannya dengan untayan pantun. "Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh kami bertanya, bunga yang kembang siapa punya? Dari Jepang ke Bandar Cina. Singgah berlabuh di Singapura. Bunga yang kembang siapa punya? Kami ingin memetiknya." Gadis itu pun menjawab dengan untayan pantun pula. "Tetak bulu sampaikan kain. Kain celat tepi bersuji. Masakan lepas pada yang lain. Jika sudah di situ janji. Kain celah tepi bersuji. Lalu sampaikan atas galah. Jika sudah di situ janji. Hajat pun lalu disampaikan Allah." Setelah mengungkapkan perasaan suka sama suka, kedua sejoli itu pun saling berjanji. Tanam melati di rumah-rumah. Ubur-ubur sampingan dua. Kalau mati bersama. Satu kubur kita berdua. Ubur-ubur sampingan dua. Tanam melati bersusun tangkai. Satu kubur kita berdua. Kalau boleh bersusun bangkai. Akhirnya, Lawongo pun menikah dengan gadis itu. Sejak saat itu, ia pun menetap di desa Damau, tempat tinggal istrinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, Lawongo bercocok tanam dan berburu babi hutan. Hampir setiap hari ia berhasil mendapatkan binatang buruan. Penduduk desa Damau pun sangat menghargai pekerjaannya tersebut, karena sejak kedatangannya ke desa itu,
Para penduduk terhindar dari gangguan babi hutan yang kerap berkeliaran di sekitar desa dan merusak tanaman mereka. Di samping itu, pada malam harinya, para penduduk sangat terhibur dengan irama suling yang dimainkan oleh Lawongo. Lawongo pun segera mendapat perhatian dari penduduk setempat dan menjadi pujaan bagi semua warga, baik yang tua maupun yang muda. Bahkan, banyak gadis kerap mencari-cari perhatian dan menggondanya. Namun Lawongo tidak pernah terpengaruh oleh godaan itu. Sebesar apapun godaan yang datang kepadanya, Lawongo akan tetap sayang kepada istrinya. Sejak awal ia sudah berjanji untuk selalu bersama istrinya sehidup semati, karena ia merasa senang, tenteram, dan bahagia hidup bersama pujaan hatinya itu. Namun, di tengah-tengah ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan itu, tiba-tiba muncul malapetaka yang menimpa kehidupannya. Pada suatu malam, Lawongo bermimpi sedang pergi berburu babi di tengah hutan. Babi yang sedang diburunya itu sangat besar. Selama menjadi pemburu binatang, ia tidak pernah menemukan babi sebesar itu. Dengan seluruh kemampuannya, ia pun melemparkan tombaknya ke arah babi hutan itu. Dug! Tombaknya tempat mengenai punggung babi itu. Apa yang terjadi? Babi besar itu bukannya roboh, tetapi justru mengamuk dengan ganasnya dan berbalik menyerangnya. Menyadari hidupnya terancam, Lawongo pun segera mencabut pisaunya dari warangkanya, lalu menikamkannya ke lambung kanan babi itu. Setelah memastikan babi itu benar-benar telah mati, ia segera memasukkan pisaunya ke dalam warangkanya dan kemudian membawa pulang babi hasil buruannya itu untuk ditunjukkan kepada istrinya. Saat tiba di rumahnya, tiba-tiba ia terbangun dan tersadar dari mimpinya. Oleh karena malam masih larut, ia pun kembali melanjutkan tidurnya di samping istrinya. Keesokan harinya, seperti biasanya, Lawongo bangun pagi-pagi sekali untuk bersiap-siap pergi berburu. Setelah mempersiapkan tombak dan pisaunya, berangkatlah ia ke hutan. Ia sengaja tidak membangunkan istrinya karena hari masih sangat pagi. Sesampainya di hutan, Lawongo langsung melakukan perburuan. Sudah setengah hari ia berkeliling di hutan itu, namun tak seekor pun binatang buruan yang ditemukannya. Aneh, sungguh aneh. Kenapa suasana hari ini sangat sepi? Tak seekor burung yang berkicau. Pepohonan pun seakan diam membisu. Babi hutan dan binatang lainnya juga tidak ada yang berkeliaran, gumam Lawongo dengan heran. Hari pun sudah semakin siang. Badan Lawongo sudah sangat letih, perutnya terasa sangat lapar, dan kerongkongannya pun terasa kering karena haus. Ia pun segera memanjat pohon kelapa dan memetik beberapa butir buah kelapa muda, lalu membelahnya. Betapa terkejutnya ia ketika akan mencabut pisaunya. Pisau itu melekat sangat keras pada warangkanya. Aduh, kenapa pisau ini sangat disulit dicabut, keluh Lawongo. Dengan sekuat tenaga Lawongo mencabut pisau itu, dan akhirnya ia pun berhasil. Ia sangat terperanjat saat melihat darah membeku di pisaunya itu. Wah,
Ternyata darah inilah yang menyebabkan pisau ini sulit dicabut dari warangkanya, gumamnya. Sejenak Lawongo terdiam memikirkan kenapa ada darah membeku pada pisaunya itu. Tiba-tiba, ia pun teringat pada mimpinya semalam. Saat itu pula, ia teringat pada istrinya yang tidur di sampingnya semalam. Waduh, jangan-jangan aku salah tikam semalam, ucap Lawongo dengan menduga-duga.